Alif Lam. Nabi, janganlah salah seorang ya menyampaikan kepadaku satu pun, ya, jangan seorang dari sahabatku menyampaikan tentang seorang pun kepadaku. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri. Aku suka keluar bertemu dengan kalian dalam kondisi jiwaku bersih. Jadi misalnya kita punya teman 10 orang. Terus ada yang satu bilang, "Ustadz, itu nomor 2 begini, si nomor 3 begini." Ya, kalau saya keluar ketemu mereka, saya sudah banyak penilaian terhadap mereka. Kenapa? Saya tahu ujarahu bujarahu. Saya tahu tentang boro-boro mereka, tentang apa yang terjadi pada mereka. Kata Nabi, jangan cerita. Saya ingin keluar ketemu orang, hati saya bersih. Ini hadis meskipun sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Ini di antara kiat paling bagus untuk membersihkan hati, tidak tahu urusan orang. Kalaupun harus mendengar urusan orang, sudah, jangan pernah cerita sama orang, diam, cuekin, ya. Kita punya kaedah, dia bisa melakukan kesalahan sebagaimana saya juga tidak maksum, saya juga banyak kesalahan. Cuma bedanya saya tahu kesalahan dia, dia tidak tahu kesalahan saya. Tapi Allah tahu kesalahan saya. Sehingga kita tidak menganggap satu besar, tidak menganggap satu perkara yang, ya sudahlah, dia punya aib, saya juga punya aib. Kebetulan saya tahu karena saya harus memberi masukan dan yang lainnya. Kalau bisa tidak tahu, lebih baik tidak usah tahu. Makanya di antara perkataan yang menakjubkan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, afdhalul a'mal, perhatikan, afdhalul a'mal salamatu sadri min anwa'i syahna kulliha. Di antara amalan atau di afdhalul amal, amalan yang terbaik, sebaik-baik amal kata Ibnu Rajab Al-Hambali adalah salamatu sadar. Bersihnya hati dari segala bentuk permusuhan, dari segala bentuk kejengkelan, dari segala bentuk dendam, dari segala bentuk penyakit hati. Ini afdhalul amal. Di antara kiat untuk bisa seperti itu, jangan terlalu banyak ke urusan orang. Kecuali kita memang ada urusan, berarti ada orang datang ke rumah saya, kemudian ada masalah keluarganya, ada masalah inilah, masalah dakwah, saya harus dengar. Saya berusaha mencari solusi yang mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada urusan dengan kita, ngapain? Ada seorang datang kepada saya, kepada istri saya, kemudian, "Ustaz, ini ada cerita tentang fulan." Kan kenal. Saya bilang, saya enggak mau dengar. Mbak, istri saya bilang, saya enggak mau dengar. Dengar dulu Ustaz dari saya enggak, saya enggak mau dengar, sudah. Mbak cerita saja sama saya, enggak mau dengar. Tidak ada urusan dengan saya, kecuali saya punya urusan. Kalau saya enggak punya urusan, saya tidak mau dengar. Usahakan demikian. Usahakan. Saya bisa mungkin tidak tahu borok-borok orang lain. Nah, kalau kita punya teman, mulutnya ember sedikit-sedikit, karena begini, ibu-ibu, ada sebagian wanita yang dia bangga kalau tahu urusan orang banyak. Datang-datang, kamu tahu enggak si fulana? Tahu enggak Ummu fulan? Tahu enggak Ustadz fulan? Tahu enggak Ustadz ini? Waduh, dia bangga tahu dan dia pengen, namanya orang ya, dia punya sesuatu, dia pengen share, pengen cerita. Itu sifat manusia. Mulutnya ember, kemana-mana dia cerita, ya. Nah, kalau kita punya teman yang seperti itu, suka cerita aib orang, nasihati dia. Mbak, jangan begitu mbak, ini aib orang. Kalau dia masih ngeyel, ma'asalama, kita tinggalkan dia. Jangan kita rusak hati kita gara-gara untuk menjaga pertemanan. Ini pertemanan yang harus kita tinggalkan.